Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Gini nih, Pak. Ada sih pertanyaan ya yang kita ulas dulu. Chandra Teja yang bilang kita para pionir bebek dungu. Nah, Chandra Teja. ya tentang Chandra Teja lah ini. Jadi pertanyaannya soal Ada cuitan ya Nicholas tentang satu pi bisa sama dengan 10 BTC. Ini benar apa tidak nih, Pak? gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, bahwa yang pertama soal Chandra Teja. Chandra Teja itu kapasitasnya supaya jelas. Ya. Kapasitasnya itu dia seorang konten kreator YouTube. Ya. Dia punya sekitar di atas 100.000 subscribe dengan total view 7 juta secara keseluruhan, dan sudah cukup lama ya. Sudah 5 tahunan dia jadi konten kreator dengan 600 video sekian. Tentu saja sudah menghasilkan pundi-pundi dolar atau pundi-pundi keuangan. Itu yang pertama dulu. Iya. Supaya kita ini tahu dasarnya bahwa kenapa kemudian dia seringkali mengangkat cerita tentang para pionir itu disamakan dengan bebek dungu. Bebek dungu ya. Iya. Supaya kita dapat dulu dasarnya. Dasarnya adalah konten kreator yang maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari uang. Ketika dia angkat cerita tentang yang sebutannya adalah berbau dungu-dungu, dungu-dungu ini, maka ada perbedaan viewer yang cukup mencolok dari video-video lain yang tidak menggunakan istilah atau sebutan bebek dungu. Nah, itu dia. Ketika dia angkat misalnya dulu ada cerita para VTuber bebek dungu, view-nya wow, dahsyat, duitnya banyak, jelas. Hari ini dia benar-benar sangat menyinggung, menyinggung tentang Pi Network. Itu adalah kumpulannya, atau para pionir itu adalah kumpulannya para bebek dungu, dan itu sangat sering kita lihat di beberapa konten dia. Namun sebagai konten kreator juga itu sudah sangat memahami secara mendalam. Waduh, udah paham. Ketika dia singgung kata-kata itu, itulah kemudian yang membuat orang pengen tahu bebek dungu ini apa sih kira-kira gitu. Nah, karena komunitas Pi Network di Indonesia itu masuk dalam 4 besar ranking dunia jumlahnya, populasinya, maka ini merupakan ladang besar, lahan lebar, pangsa pasar yang sangat luas yang akan terus diulang sama beliau untuk itu tadi. Menyinggung perasaan orang lain. Dengan ketersinggungan itulah kemudian dia meraup yang namanya, paling tidak dia bisa mengumpulkan para penonton, dia bisa mendapatkan viewer, dan kalau dapat viewer pasti jaminannya adalah dapat uang dari YouTube. Berarti tujuannya dia, Pak, untuk mendapatkan viewer saja deh, Pak, ya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Ya memang itu. Viewer banyak, jaminannya dolarnya banyak. Dolar banyak berarti dapat penghasilan dari YouTube ke Google AdSense banyak. Itulah kenapa kemudian dilakukan berulang-ulang. Dan kita udah mengerti lah. Maksud dan tujuannya ya. Udah paham maksud dan tujuannya. Itulah Indah Chandra Teja bebek dungu tadi. Jadi, dan dia nggak akan kapok, karena ketika nanti dia angkat cerita lain terkait dengan bisnis lain, view-nya dikit. Nah, kalau dikit kan dengan katakanlah dengan kinerja yang sama, dengan mengeluarkan kemampuan yang sama tapi hasilnya beda, maka tidak menarik untuk ngangkat cerita lain. Tapi kok udah cerita Pi Network pionir bebek dungu, wow, view-nya. Berarti sisi dia itu cuma mengambil keuntungan dari Pi Network deh, Pak, ya? Iyalah, dia ngambil keuntungan dari ketersinggungan orang lain. Iya, benar juga itu. Karena kalau bebek dungu itu kan bebek itu kan hewan ya. Jadi kok
disamakan lah pula para pionir seperti hewan. Nah, macam nggak ada aja yang lain ya Iya, kan? benar-benar itu benar. Nah, juga kalau misalnya wah para pionir tuh nggak ubahnya sama dengan kereta api gitu, Ya, kenapa iya. rupanya? Ataupun Power Rangers Pak ya. Atau Power Rangers gitu kan enak, ini kok bebek dungu hewan itu. Hewan. Jadi bebek kalau di daerah kita ini ya, bebek kebetulan ini ya, Iya, kita benar. bukan lagi menghubung-hubungkan. Iya, iya. Di daerah kita ini, di kabupaten kita ini ada salah satu kota kecamatan, ada sebuah desa di mana ada warung bebek. Nah, warung bebek itu konotasinya jelek. Iya, iya, iya. Nah, iya, warung iya. bebek itu kan tempatnya para wanita, penghibur Betul, betul. tengah malam. Jadi kok kayak gitu kita larinya gitu. Dan dia nggak tahu bahwa di setiap daerah itu harusnya dia mengerti. Oh, di daerah sini tidak boleh ada ketersinggungan ketika dia mengatakan Iya. bahwa pionir itu bebek dungu. Bebek itu kan bebek dungu itu ya kalau kita di sini ya itu seperti orang goblok. Iya, Nah, iya, itu iya, berarti kan para pionir kayak orang goblok jadinya, Seharusnya dia kan boleh juga dia kalaupun menyinggung itu nggak bawa nama bebek ya Pak ya. Jangan. Itu ada Berarti- Power Ranger gitu mana paten. Iya, iya, iya. Berarti memang udah terlalu ya Pak ya. Nah, itu terlalu, dan itu sangat sering di sekitar 600 video dia itu banyaklah dulu ya asal sikit-sikit mengatakan oh bebek dungu gitu dia. Jadi dungu itu kan jelek kali lah ya. Dungu itu sebenarnya kayak orang satu ya orang pauk lah ya. Iya, iya, iya. Orang pauk, orang goblok, orang lupa ingatan, kayak orang amnesia ya gitu-gitu. Jadi Berbau negatif lah intinya ya. negatif lah, jadi sungguh terlalu lah. Nah, inilah Chandra Teja tadi. Jadi saya pikir nggak tepat. Keterlaluan memang Nah, ada sih. kalau saya sih kan ya walaupun kita juga konten kreator di beberapa channel kita yang berbeda-beda, nggak Iya, pernah kita menyinggung siapapun. Iya, betul Nah, Pak. hari ini kita merasa tersinggung gitu, karena tersinggung yang lawan lah, apalagi Iya, betul. mah ada cerita. Karena dia kan mencari kesempatan dalam kesempitan dia itu Pak ya. Iya, kita ngelawan ya bukan berarti mau adu jotos, enggak, cuman kita ngelawan dengan retorika supaya ya kalau dia kita bilang bebek dungu macam mana. Iya, iya benar. Nah, lah kaunya rupanya bebek dungu, Chandra misalnya gitu. Pasti dia tersinggung ya Pak ya. Pasti dia tersinggung, Iya, tapi iya, kalau benar. memang bagi dia itu sesuatu yang oh udah biasa memang aku bebek dungu, ya itu lain cerita. Iya, iya, iya. Kalau dia sudah merasa bebek dungu ya udah. Kalau kita yang nggak mau dibilang Iya, bebek iya. dungu, orang-orang cerdas itu para pionir nggak mungkin mau dibilang bebek dungu. Mengatakan pionir bebek dungu ada hubungannya dengan P-Network. P-Network yang menciptakan adalah seorang sudah gelarnya pun sudah S3, iya kan? Iya. Profesor Doktor Nicholas Kokalis lah pula larinya. Berarti yang menciptakan bebek dungu juga. Aduh kacau dia ini. Betul nggak? Betul. Nah, itu. Berarti Nicholas Jadi Kokalis kan kesimpulannya Pak, apa nih yang mau disampaikan untuk Chandra Teja nih Pak? supaya dia ini jangan terus-terusan buat itu. Jadi kita tidak dalam rangka menyerang ya secara personal, tidak. Iya, iya. Supaya dia menyetop lah bahasanya. Mbok nggak usah bebek dungu Iya, gitu, karena setuju, bebek setuju. di tempat kita ini konotasinya jelek. Yaitu wanita penghibur malam di warung bebek, tahu nggak? Iya, setuju. Itunya yang kecewa kali. Kebetulan Pak di daerah kita ada warung bebek. Iya, Dan iya. banyak wanita-wanita tengah malam itu manggil-manggil sama supir-supir gerobak itu, Iya, iya. mobil truk itu. Truk, ha-ha. Malam-malam manggil dia. Bang, udah paham itu berarti Iya, kan iya, ngajak. bebek dungu itu, iya, betul, Itu kan betul. jelek dia. Di warung Mengkritik bebek boleh itu. tapi asal jangan sebut yang negatif ya Pak ya. Itu. Gini Pak, ada satu pertanyaan yang buat ya, Ya. Chandra Teja ini belum paham tentang KIC ya Pak. Ah, Nah, coba tolong dipahamkan KIC massal itu bukan serentak gitu loh. ya. Nah, Chandra Teja kan di sini kurang memahamin, cuma dia banyak bacot di sini. Oh gitu. Nah, Ya, jadi gini, KYC itu pada dasarnya sekarang ini masih random ya, masih diacak. Jadi kalau diacak berarti belum semuanya. Nah, tapi entah kalau minggu depan nanti ternyata sudah dibuka secara penuh dari core team, ya berarti nggak ada masalah semua KYC. Tapi kalau hari ini memang masih dalam tahap menunggu, ya dipilih lah karena ada apa namanya pop up yang muncul di aplikasi Pi Network itu. Jadi kalau KYC ya sebenarnya kalau Chandra Teja kalau nggak tahu KYC ya mungkin ya dia yang dungu, berarti dah itu aja lah. Iya. Payah bahasnya kalau dia nggak ngerti KYC. Bahwa sistem random, sistem diacak itu belum semuanya, belum menyeluruh. Nah, baru sekian persen aja yang lulus KYC. Hari ini banyak yang belum KYC. Tapi ya nggak tahu kenapa dia seperti itu ya.
Semoga Chandra Tejata itu Pak bisa menjelaskan KYC itu Pak ya. Dengan dari video ini dia lebih tahu lagi KYC, bisa dibuat dari video dia di konten dia Pak ya. Iya, suruh belajar lagi dia ya. Karena dia masih dungu, ya nggak ngerti dia KYC. Nah, kalau kita sudah lulus, Iya. nah, kita sudah lulus KYC, kemudian koinnya sudah pindah ke dompet, ya kan? Kemudian sudah di-upload label-labelnya, tinggal gunakan aja. Dan hari ini ya kita tahu di mana-mana sekarang banyak acara kopdar untuk barter-barter ya. Itu sah-sah saja lah. Tapi yang paling kita tunggu adalah di mana tanggal 25 nanti semoga barter terrealisasi di P-Chain Mall Indonesia. Amin. Oke, mantap Pak. Makasih Pak ya. Iya. Udah kasih video ini Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya, sama-sama.